Salam sejahtera, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini anugerah dan kasih sayang Tuhan begitu melimpah dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Harus diakui bahwa kebesaran Tuhan, keluar biasaan Tuhan yang membuat kita bisa kembali ada sebagaimana kita ada. Nah, di kesempatan yang indah di hari ini, kita kembali ada pada satu mata perkuliahan pendidikan agama Kristen atau disingkat PAK dalam kehidupan masyarakat Majemuk. Dalam 2 pertemuan awal, saya telah membagikan kepada seluruh mahasiswa yang ada, secara khusus kepada mahasiswa semester 5 STT Rumah Murid Kristus yang ada. Nah, dari 2 pengantar yang saya sudah bagikan, yang saya sudah sampaikan, maka kita bisa memiliki setidaknya pemahaman yang baik tentang PAK dalam kehidupan masyarakat Majemuk. Sebab jika kita membahas tentang PAK, maka ada 2 elemen penting yang harus kita ketahui tentang PAK yang sesungguhnya. Elemen yang pertama, PAK ini mengarah kepada tenaga pengajarnya, tenaga pendidiknya, pedagogiknya, dan elemen yang kedua adalah anak didik. Orang-orang yang dipercayakan untuk masuk dalam arena di mana mereka akan dibekali dengan dasar-dasar kekristenan. Hari ini kita akan melihat dari topik-topik mata kuliah PAK dalam kehidupan masyarakat Majemuk. Kita akan mempelajari di kesempatan ini yaitu prinsip PAK dalam kehidupan masyarakat Majemuk. Adapun prinsip-prinsip PAK dalam kehidupan masyarakat Majemuk bertolak atau berdasarkan kurikulum Kementerian Agama RI tahun 2011 tentang pokok-pokok penting pada mata kuliah PAK dalam kehidupan masyarakat Majemuk. Maka prinsip PAK itu ditempatkan menjadi salah satu topik dari sekian banyak topik di mata kuliah ini. Jadi, kalaupun kita secara spesifik membahas tentang PAK dalam kehidupan masyarakat Majemuk, ternyata di dalamnya kita akan melihat prinsip-prinsip PAK dalam kehidupan masyarakat Majemuk. Nah, sebenarnya judul atau pokok bahasan prinsip-prinsip PAK ini pun masih secara umum
masih secara general. Sebab apakah kalau bicara tentang masyarakat majemuk, ini banyak aspek yang kita ketahui. Apakah itu aspek budaya, aspek bahasa, ekonomi, keragaman pulau, dan lain-lain. Nah, masing-masing aspek ini punya penggalian yang tersendiri. Apakah itu budaya, tinjauan bahasa, ekonomi, tentang kepulauan, di tengah-tengah masyarakat majemuk. Tetapi untuk bagian yang kita akan perhatikan pada prinsip-prinsip PAK di sini, ini hanya akan menyoroti menyangkut keagamaan atau pluralisme agama, kemajemukan agama yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia dalam pemahaman tentang agama ini, maka ada beberapa agama yang kita ketahui, yang diakui di Indonesia. Dimulai daripada Islam, Katolik, Buddha, Hindu, Kristen, atau Protestan. Ini adalah agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan pada pengantar PAK dalam kehidupan masyarakat majemuk, bahwa pada hakikatnya masing-masing agama mengakui atau mengklaim bahwa kepercayaan agama atau pengajaran yang mereka miliki adalah pengajaran atau agama yang absolut, yang benar, yang paling benar. Nah, hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa masing-masing agama mengklaim seperti itu. Tetapi dalam konteks PAK dalam kehidupan masyarakat majemuk, kita tentu tidak akan secara khusus mengatakan bahwa kebenaran kita yang absolut. Tetapi kita akan melihat dalam pokok-pokok pembahasan, kita akan melihat sikap terhadap sesama agama yang lain. Karena pada hakikatnya kehidupan manusia bukanlah makhluk yang tidak bersosialisasi, tetapi kita adalah makhluk sosial yang berhadapan dengan banyak orang, berhadapan dengan banyak bangsa, berhadapan dengan berbagai macam suku dan bahasa. Sehingga yang terpenting bukanlah apa yang kita, bahan yang akan kita bawa, bukanlah yang terpenting apa yang gagasan-gagasan apa yang kita akan sampaikan, tetapi bagaimana sikap kita akan menunjang, sikap-sikap kita akan memperkuat bahan-bahan yang akan kita bawa perihal tentang kekristenan. Prinsip-prinsip yang akan kita lihat tentunya ditinjau daripada prinsip kebenaran firman Tuhan. Nah, apa itu prinsip, Pak? Prinsip, Pak, dapat kita soroti dari dua bagian penting. Pertama, kita harus memiliki pemahaman yang jelas tentang PAK. Yang kedua, kita harus memikirkan bahwa prinsip PAK ini membahas tentang dampak, impact
bahwa para pendidik agama Kristen maupun para anak didik harus memiliki motivasi untuk melakukan sesuatu, untuk berdampak, menjadi berkat bagi orang lain. Nah, untuk yang pertama, kalau bicara tentang pemahaman yang jelas tentang PAK, maka dasar-dasar PAK ini harus ditinjau daripada Perjanjian Lama, Alkitab Perjanjian Lama maupun Alkitab Perjanjian Baru. Nah, Alkitab Perjanjian Lama ditinjau daripada kehidupan orang Israel. Sejarah mencatat orang Israel adalah umat kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan memberikan batasan-batasan kepada umat-umat Tuhan, bangsa Israel. Dan salah satu yang menjadi gagasan Tuhan terhadap orang Israel adalah untuk memberikan pemahaman yang benar tentang firman, memberikan pemahaman yang jelas tentang kekristenan, tentang kebenaran. Nah, untuk memberikan penjelasan yang benar tentang kebenaran, Tuhan memberikan petunjuk bahwa setiap para orang tua harus menyampaikan secara berulang-ulang kali, secara kontinu, secara terus-menerus, baik pada waktu berjalan, pada waktu duduk, dan pada waktu-waktu kesempatan demi kesempatan yang tersedia untuk dikemukakan mengenai hal-hal kebenaran. Kalau kita melihat dari tinjauan Perjanjian Baru, maka contoh yang dapat saya kemukakan di kesempatan yang indah ini adalah contoh tentang bagaimana Paulus yang memiliki anak rohani yang bernama Timotius. Nah, ternyata anak rohani daripada Paulus ini, dia bukan nanti memiliki pemahaman yang jelas tentang kebenaran ketika Paulus mendidik dia, tetapi sejarah mencatat bahwa pengaruh atau peran daripada neneknya dan mamanya itu memiliki pengaruh yang begitu besar bagi Timotius, sehingga Timotius bisa menjadi seperti yang Paulus lihat, seperti yang mampu Paulus perhatikan daripada kehidupan Timotius. Dia bisa menjadi penolong bagi Timotius, sekaligus ini memberikan sebuah teladan bahwa pengaruh daripada tenaga-tenaga pendidik, apakah itu orang tua, apakah itu orang-orang di sekitar kita, itu akan memberi dampak atau menjadi berkat bagi orang lain. Nah, mungkin ini bagian awal daripada prinsip-prinsip yang dapat saya kemukakan bagi kita di kesempatan yang indah ini. Jika sekiranya para mahasiswa memiliki pertanyaan perihal prinsip-prinsip PAK yang sesungguhnya, saudara bisa mengajukan pertanyaan lewat sarana WhatsApp untuk saya tindak lanjuti, dan kiranya Tuhan menolong kita semua, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.